Halo adik-adik kelas 1 yang luar biasa. Wah, aku senang banget nih bisa ngajak kalian semua hari ini. Selamat datang di petualangan belajar kita yang seru. Hari ini kita bakal jadi detektif alam buat belajar bareng-bareng soal dunia hijau yang ada di sekitar kita. Udah siap buat menjelajah? Yuk kita mulai petualangannya. Oke, yuk kita mulai bahas ini dengan sebuah pertanyaan misteri. Pernah nggak sih kalian lagi makan apel yang manis atau pisang yang enak banget, terus kepikiran, dari mana ya asalnya buah-buah lezat ini? Ternyata tumbuhan itu ibarat pabrik ajaib yang bikin makanan buat kita loh. Dan nggak cuma itu, mereka juga ngasih tempat tinggal yang nyaman buat burung, serangga, dan hewan-hewan lainnya. Keren banget kan? Nah, sekarang coba deh bayangin kita berubah jadi semut yang super kecil, terus kita ngelihat ke arah tumbuhan dari bawah tanah. Wah, pasti tumbuhannya kelihatan tinggi banget kan? Sama kayak kita yang punya kepala, tangan, dan kaki, tumbuhan juga punya bagian-bagian tubuhnya sendiri. Ada akar di tempat yang paling bawah, terus naik ke batang yang tegak, ada daun-daun yang hijau, bunga yang cantik, dan buah yang segar. Coba yuk kita sebutin barang-barang yang kencang. Akar, batang, daun, bunga, buah. Wah, hebat! Mari kita intip bagian yang pertama nih. Akar. Akar ini biasanya suka sembunyi malu-malu di dalam tanah. Tapi emangnya semua akar itu bentuknya sama? Ya enggak dong. Ada loh akar yang gede, kuat, dan tebal. Kayak wortel raksasa gitu. Tapi di sisi lain ada juga akar yang tipis dan halus banget, persis kayak rambut. Jadi bentuk mereka tuh beda-beda banget. Naik sedikit dari akar, kita ketemu sama yang namanya batang. Batang ini tuh badan utamanya tumbuhan. Ada batang yang super kuat dan bisa berdiri tegak kayak pahlawan super. Contohnya kayak pohon-pohon besar yang ada di taman. Tapi ada juga nih batang yang agak lemah. Batang yang lemah ini butuh pegangan, entah itu ke pagar atau kayu lain, supaya bisa tetap berdiri. Mereka emang suka bersandar. Oke, sekarang coba kalian perhatiin bagian yang warnanya hijau ini. Yap, daun. Pernah nggak kalian ngelihat daun yang ukurannya raksasa? Saking besarnya hampir seukuran payung. Ada daun yang super besar, tapi ada juga daun yang mungil dan kecil banyak. Mungkin ukurannya cuma segede kuku jari kalian. Alam kita ini emang unik banget ya. Dan tahu nggak, bukan cuma ukurannya aja yang beda, bentuknya juga super keren. Ada daun yang bentuknya bulat sempurna, kayak bola atau roda sepeda kalian. Terus, wah, lihat deh, ada yang bentuknya persis kayak bentuk hati. Siapa sangka coba, tumbuhan bisa punya daun berbentuk hati yang semanis ini? Wah, coba lihat ini, bener-bener kayak ada kembang api di taman sekolah kita. Bunga tuh punya banyak banget warna yang menakjubkan. Ada yang merahnya cerah banget, kuning yang bersinar terang kayak matahari, ungu yang cantik, sampai merah muda. Pokoknya, kalau aku lagi jalan di taman, bunga-bunga warna-warni ini selalu bikin aku pengen berhenti sebentar buat senyum ngelihatnya. Yuk, kita lanjut dan lihat gimana sih hubungannya sama buah yang sering banget kita makan. Jadi setelah bunga yang cantik tadi mekar, muncullah buah yang lezat. Tapi, aku punya tantangan tebak-tebakan nih buat kalian. Menurut kalian, apakah semua buah punya jumlah biji yang persis sama di dalamnya? Yuk kita bongkar rahasianya. Jeng jeng, jawabannya adalah beda-beda. Tahukah kalian kalau ada loh beberapa buah yang cuma nyimpen satu biji aja di dalamnya? Biji yang satu ini tuh ibarat harta karun kecil yang sendirian di tengah-tengah daging buah yang manis banget. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah ada juga kelompok buah lain yang bijinya nggak cuma satu, tapi beberapa aja. Kalian bahkan bisa gampang banget ngitungnya pakai jari. 1, 2, 3, 4, ya, cuma ada sedikit biji yang ngumpet di dalam buah itu. Wah, kalau yang satu ini jujur bikin aku super kaget. Ada buah-buah tertentu yang isinya penuh banget sama biji, sampai-sampai kita nggak bakal mungkin bisa ngitung semuanya. Saking banyaknya tuh biji ngumpul jadi satu di dalam sana. Coba deh, kapan-kapan kalian belah pepaya atau semangka, pasti bijinya berlimpah ruah. Sekarang, yuk kita lanjutin jalan-jalan di taman imajinasi kita ini. Kalian kan udah tahu nih bagian-bagian tumbuhan. Tapi, emangnya di mana aja sih tumbuhan ini bisa hidup? Kira-kira, apa tumbuhan itu cuma bisa hidup di dalam tanah aja? Kayak yang paling sering kita lihat? Ternyata, tumbuhan itu pinter banget loh nyari rumah. Di sini kita punya daftar singkat 3 tempat menakjubkan di mana tumbuhan bisa hidup. Pertama, di darat. Kedua, di air. Dan yang ketiga, di atas tumbuhan lain. Yuk kita bahas tempat yang pertama. Tumbuhan yang hidup di darat ini adalah yang paling sering kita temuin tiap hari. Mereka noncepin akarnya kuat-kuat di tanah, entah itu di kebun atau di hutan.
Contohnya kayak pohon pisang yang tinggi, anggur yang merambat, bunga mawar, sampai pohon kamboja yang cantik banget. Nah, ini dia keajaibannya. Ternyata ada juga loh tumbuhan yang suka banget berenang. Mereka hidup bener-bener di air, mengapung kayak perahu-perahu kecil warna hijau, dan gak butuh tanah sama sekali. Contohnya ada kapu-kapu, bunga teratai yang suka mekar di kolam, dan enceng gondok. Keren banget kan mereka bisa hidup cuma di air? Buat yang ketiga, ini lucu banget deh. Mereka ini ibarat temen yang ramah banget dan hobi meluk. Beberapa tumbuhan kayak paku sarang burung dan sirih gading milih buat numpang tumbuh nempel erat di batang pohon lain yang ukurannya lebih gede. Tenang aja, mereka nggak ngerusak kok. Mereka cuma numpang duduk aja di atas sana buat nyari sinar matahari yang hangat. Nah, karena tumbuhan udah ngasih kita makanan yang enak dan udara yang bersih, kita juga harus baik dong sama mereka. Caranya gampang banget, cukup lakuin 2 langkah mudah ini. Langkah pertama, pastikan mereka dapat sinar matahari yang cukup. Terus langkah kedua, jangan lupa kasih mereka air yang cukup. Ingat ya, mereka juga bisa haus loh kayak kita. Adik-adik kelas 1, sebelum petualangan kita selesai, aku punya satu misteri sains masa depan yang super keren buat kalian pecahkan hari ini. Kira-kira bisa nggak ya seorang petani menanam sayuran yang lezat, tapi nggak pakai tanah sama sekali? Coba dipikir-pikir deh, mungkin nggak tuh? Dan hal ini dengan sangat keren menunjukkan sebuah rahasia sains hebat yang namanya hidroponik. Wah, kata yang panjang dan kedengarannya canggih banget ya. Yuk kita sebut bareng-bareng, hidroponik. Ini tuh cara ajaib buat nanam tumbuhan cuma pakai air aja, bener-bener tanpa tanah. Persis banget kayak pertanian canggih dari masa depan. Di sistem hidroponik ini, para petani yang hebat itu ngontrol airnya dengan sangat hati-hati. Jadi tanamannya dapat vitamin yang pas banget. Hasilnya, tumbuhan bisa tumbuh sangat cepat. Petani sering banget pakai cara ini buat nanam sayuran kayak selada dalam waktu yang singkat banget. Jadi, yang paling penting dari ini semua adalah dunia tumbuhan itu luar biasa dan mereka ada di sekitar kita tiap hari. Nah, aku punya misi rahasia nih buat kalian. Nanti pas jam istirahat, coba deh jalan-jalan ke taman sekolah kalian. Jadilah detektif alam, terus cari tahu apa sih tanaman paling unik yang bisa kalian temukan di sana. Cek daunnya, bunganya, semuanya. Terima kasih ya udah seru-seruan bareng aku hari ini. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya, para detektif cilik yang hebat. Dadah!